Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab UTS pasar modal. Yang pertama, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia itu dimulai dengan ditertibkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Intermen Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus yang nomor kedua, mudharabah diambil dari kata dorobah yang artinya saling memukul. Pengertian secara umum adalah aktivitas kerjasama antara pembisnis atau mudharib dan pemilik modal atau sahibul mal. Mekanismenya, sahibul mal akan memberikan modal 100% kepada mudharib untuk menjalankan usahanya. Musyawarah atau syirkah adalah aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga. Adapun dalam akad mudharabah, perbedaan dalam pembagian khususnya secara finansial. Dalam akad mudharabah, kerugian 100% ditanggung oleh sahibul mal. Jika kesalahan murna karena kondisi bisnis, bukan akibat mudharib. Nah, lain halnya kalau musyarakah yang mana kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Terus yang ketiga, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentu bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satunya pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu tabungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Terus yang keempat, fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapatan. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui antaritasnya, disampaikan oleh seorang mufti akan ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin fatwa mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Dengan demikian, pemimpin fatwa tidak harus mengikuti isi atau jawaban Dengan demikian, pemimpin fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Al-Hay'ah Asyariyah
Al-Wadhaniyah Al-National Syariah Board adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksanaan Harian DSW atau BPH DSN yang melakukan penelitian, penggalian, dan pengkajian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.